Tapi sedikit nih Osimhen, dan gue yakin Rangga setuju juga nih, atau teman-teman fans Napoli lain setuju, Osimhen bisa jadi pemain world class, tapi emang dia harus belajar banget soal timingnya. Itu berapa kali kan dia kalau misalnya emang mau dapat bola terobosan, dia tuh selalu maju duluan gitu loh, kayak nggak ngeliat kiri kanan lagi bang. Itu kan offside kan kemarin akhirnya. Dan di pertandingan Serie A juga dia sering banget tuh kayak gitu. Madrid dengan begitu tenang, walaupun kehilangan Vinicius Junior, dia bisa tetap menang melawan Napoli. Terus kemudian Inter juga nanti kita bahas setelah ketinggalan 3-0 bisa jadi 3 sama. Tapi kan pelatih Milan ini sertifikatnya SSB. Ini emang goblok banget ya dari. Halo, welcome Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football. Di sini kita akan bahas sepak bola internasional khususnya Serie A dan UCL karena minggu kemarin kita habis selesai kemarin kita habis selesai match day 5 UCL. Jadi kita akan rekap pertandingan-pertandingan tim-tim Serie A di UCL hari ini. Nah, bersama gue udah ada Reja. Ya, halo teman-teman semua. Sedang menjadi fans Bayern Munchen ya? Kecil banget loh. Kecil aja bang, jangan gede. Walau. Dan Bang Bara jadi fans RB Leipzig. Putra daerah Jerman. Dan ini ada bintang yang padahal dia nggak ada di sini. Tetap kita undang ya. Jadi Mahasiswa di Turin saya. Mahasiswa Turin, siap. Dan teman kita Rangga yang saat ini masih sakit belum hadir ya. Kita Jadi doakan, kita semoga doakan cepat dulu ya. sembuh. Semoga cepat kelar penyakitnya. Penyakitnya. Iya. Karena habis dirawat dia kemarin ya. Oh iya? Iya, dirawat. Oh, Dirawat sama salon mobil. dirawat sama ini bang. Adalah. Oke, sebelum kita lanjutin episode kali ini, gue mau ingetin dulu untuk teman-teman Tifosi yang lagi nonton, jangan lupa untuk subscribe channel kita karena saat ini baru 800-an nih gue lihat-lihat, tapi view-nya udah banyak, jadi jangan-jangan kalian lupa subscribe nih. Jadi subscribe biar kalian gak ketinggalan tiap ada episode baru. Karena di episode kalau subscriber kita 1000 katanya mau ada giveaway ya. Oh iya, benar. Jadi ada lah pokoknya nanti giveaway-nya apa. Pokoknya sampai 1000 dulu aja subscriber. Gua kasih mobil. Mobil apa nih? Skala 164 tapi. Iya. Nggak apa-apa. Ntar ditagih lu bang. Beneran. Ih, aman. Hotel lah. Oke, langsung aja nih kita bahas satu-satunya tim yang menang tim Italia yang menang di UCL minggu ini. Iya. Itu adalah Lazio lawan Celtic. Dan kemenangan kemarin atas Celtic juga membawa Lazio akhirnya lolos. 16 besar. ya. Padahal kan di Serie A terseok-seok banget ya. Lazio inkonsisten, seri. Terus kemarin baru kalah Salernitana. Ternyata kalau di UCL ya beda cerita gitu. Ini adalah tim yang ngegigit. Permainannya gimana menurut lo kemarin? Gue nonton di jam 12:30 kan itu mainnya. Terus gue ngeliat ya Lazio ya masih gitu-gitu aja sih. Tapi kalau di UCL gue nggak tahu kenapa Lazio tuh kayak berani lebih terbuka dan permainan tuh jalan gitu. Kalau di Serie A kan dia agak mampet kan di tengah dan ngedorong ke depannya tuh agak sulit kan. Nah, tapi ketika ketemu sama tim yang main di UCL, mungkin juga karena tim yang bermain terbuka ya si Celtic gitu kan. Mereka nyari menang juga pasti kan. Nah, itu yang bikin Lazio jadi bisa mengembangkan permainan lah dari lini tengahnya. Walaupun golnya baru ada ketika di menit 80 tuh pas Immobile sama Pedro baru masuk kan. Nah itu sih, jadi Immobile di Liga Champions lumayan bagus pergerakannya kalau gue lihat. Ya, ini gue mau bahas sedikit Immobile akhirnya gue lupa. Cuman ini kayaknya gol dia bukan dari titik penalti. Iya benar. 2 gol langsung lagi. Benar. Nah, menurut lu gimana Bang Bara? Gue sih lebih ngeliat Celtic-nya yang karena udah posisi di dasar klasemen di Liga Champions-nya, terus juga si Guendouzi mainnya bagus kemarin. Iya, benar-benar. Provela juga bagus kemarin. Lini tengahnya Lazio menurut gue sih lagi on Felipe Anderson aja yang menurut gue ya agak off form banget itu. Makanya ditarik juga kan. Cuma memang golnya ya didapat dari setelah Tati Cassiano sudah mulai menit-menit terakhir, perlu ada pengembangan permainan dari sisi serangan yang berbeda, memberi warna baru, dan Celtic-nya seperti nggak siap buat kedatangan Immobile. Pemain yang berpengalaman juga matang, jadi ya itu memang hasil dari seorang Immobile lah di ajang sebesar Liga Champions. Dia memang disitulah ranah permainan dia. Nah, sebagai penonton nih, tim yang jagoannya nggak ada di UCL musim ini, lu nonton UCL nggak nih? Nonton dong. Yang Lazio gimana lu? Karena mau di pinball ya, jadi nonton aku nonton. Gue diundang nih. Atau emang suka nonton ya? Gue suka nonton aja. Terus kayak saya berharap ini kenapa
yang main bukan Juve gitu. Nonton. Meratapi. Meratapi gitu. Iya, cuma sama-sama dari Italia doang. Nggak bakal semenghibur itu kalau Juve yang main. Lazio mainnya mendingan Mendingan. Juve. Kalau Lazio gue ngelihatnya kalau dari statistik aja ya, sebetulnya dominan lawan Celtic nih. Kalau dari upayanya meskipun bukan ke gawang, Ya, banyak. tapi jauh timpang banget sama Celtic. Gue setuju Bang bahwa setelah Immobile masuk, Pedro permainannya berubah. Permainannya berubah dari yang tadinya upaya-upayanya mungkin belum jelas kemana gitu ya, dan Immobile ngegolin dengan cara yang sebenarnya bukan tipikal dia nih. Immobile kan biasanya ngotot, lari, terus segala macem lah gitu. Nah ini tuh kemarin golnya santai. Golnya santai Golnya dia. santai. Kalau nggak salah gol keduanya juga ngegocek 2 orang kan. Betul. Apa dia apa tuh? Ditekuk dulu. Ditekuk dulu di apa? Kotak X lah kalau di PS1 kan. Kotak X dulu. Terus kalau gue lihat si apa tuh namanya Immobile tuh kayak seakan-akan jadi paruh yang hilang di pertandingan itu tuh. Paruh elang yang hilang di pertandingan itu. Wih, gue pikirin tuh. Ini paruh waktu. Enggak, tapi ya itulah ya, akhirnya dapat 2 gol. Ya terus gue nonton kan di platform streaming itu banyak tuh yang komen mereka seneng gitu. Soalnya Lazio menang, akhirnya Immobile bisa golin terus 2 gol. Kayaknya mereka memenangkan sesuatu gitu lah, gue nggak ngerti apa. Masang 2 gol. Iya masang 2 gol kayaknya Bang, tapi gue nggak ngerti tuh apa gitu, gue nggak ngerti sih. Iya, dan kalau gue liat Immobile emang harusnya udah mulai merubah permainannya seperti yang kayak semalam sih. Maksudnya nggak usah terlalu ngotot. Lihat umur juga. Iya, terlalu ngotot dengan main apa. Dia kan dulu waktu yang lagi prime-nya ya dia punya speed yang oke, technical juga. Nah sekarang kayaknya harusnya lebih ke positioning yang bagus. Dan ngandelin teknikalnya itu bisa banget. Sama kayak Del Piero dulu kan akhirnya berubah kan cara mainnya ya, bener ya. Betul. Yang tadinya dia mainin speed terus lebih Sejak cedera kalau dia. iya lebih teknikal. Itu sih. Kalau gue sedikit ada lihat pemain Lazio yang kemarin tuh kan Zaccagni nggak main ya, gue nggak tahu kayaknya cedera atau gimana. Gue lihat ada Isaacson yang masuk di starting lineup mereka. Isaacson ini kayaknya pemain baru mereka musim ini juga. Dan penampilannya cukup oke, cuman pengambilan keputusannya aja yang masih kurang tepat menurut gue kemarin. Banyak dia harusnya passing malah langsung nembak, jadi banyak lah yang sebenarnya ini main potensial menurut gue sih. Dan menurut gue ya kalau ada teman-teman Laziale yang lagi nonton atau mau ikut komentar juga di pinball, kita sangat welcome karena kita lagi nyari nih. Laziale sama Roma tuh lagi susah buat bisa datang ke sini ya. Mungkin kalau dari teman-teman tifosi yang merasa aku bisa nih memberikan pendapat untuk permainan Lazio ataupun Roma, ya mungkin bisa di email aja, di captionnya ada emailnya ya. Ya di description ya. Di description buat CV sama mungkin contoh video kalian lah 1 menit minimal kalau menjadi komentator tuh seperti apa. Ya, biar komentar kita juga makin kaya. Biar bervariasi juga dari tim-tim lainnya. Karena kita pengen tahu juga pendapat langsung dari fans klubnya itu sendiri ya. Tapi gue sedikit lagi sih, kalau kemarin emang walaupun permainannya Lazio berkembang, tapi emang khas Saribol juga sih, agak direct juga itu golnya dapetnya. Jadi ya gue harap ya kedepannya di 16 besar Lazio bisa lebih improve lah untuk permainan dari kaki ke kakinya gitu. Dan polanya biar ya gue sih berharap ya tim Serie A bisa melangkah lebih jauh ya Bang. Benar, karena kan awal kita prediksi ada 3 tim Serie A yang lolos. Tapi Milan bukan Lazio gitu kan. Justru yang lolos. Karena Milannya begini ya digantikan Lazio ya nggak apa-apa lah, ikhlas saja. Bener. Daripada nggak kemana-mana kan. Ntar kita bahas apaan? Oke, jadi kalau untuk Lazio udah aman lah ya, tinggal nyari juara grupnya aja karena di pertandingan terakhir dia akan lawan Atletico Madrid yang saat ini lagi di puncak nih. Jadi kalau harusnya sih bisa ya, karena kemarin kan di Roma dulu mainnya yang leg 1 ya, seri kan di akhir golnya. Gue nggak merhatiin tuh. Iya, harus gue sih kalau pendekatannya pas nih Lazio bisa mungkin jadi juara grupnya malah. Bisa. Nah, sekarang kita next ke Milan nanti dulu deh ya. Ini Nggak usah dibahas juga nggak apa-apa. Karena gue lagi pakai jersey-nya Real Madrid nih. Tim yang mengalahkan tim andalannya Rangga yaitu Napoli, gue akan bahas ke pertandingan itu dulu mungkin ya. Karena Milan akan lebih panas, kita taruh di belakang. Mana panas? Pendukungnya panas. Pendukung ya. Ini Napoli bisa Madrid kalah lagi. Balik lagi jadi Napoli kalah lagi dari Madrid nih. Katanya Rangga kan di leg pertama bilang udah Juma makan. Ngaco emang. Ngaco. Penari ngaco. Masih penari. Jadi kurang sehat tuh kan. Kayaknya kebanyakan sesumbar. Ini walaupun Napoli sempat mencuri gol duluan ya di menit ke-9 dari Simeone yang dari gol dan teknologi juga kan golnya itu di Iya, benar. review juga.
Tapi langsung kebobolan dibalikin 2 gol dan 1 gol lagi Anguissa di babak kedua. Nah, sisanya itu adalah si pemain muda ya gue bilang apa? Akademi apa sih? Anak muda dari apa? Si yang Madrid Nicolo itu. Pas itu. Iya. Itu dari akademi kan dia? Iya. Masih muda kan, ya itu dijebolin oleh pemain akademi Madrid. Karena biasanya kan buat ngakalin roster tim yang buat Liga Champions kan memang mesti banyak home ground Ya, kan. home ground, Biasanya suka disempilin tuh yang pemain dari akademi. Tapi perform bang. Ya. Iya. Nah, kalau gue kan jujur karena ini bentrok sama jadwal Inter, jadi gue nggak nonton, gue nonton main match aja. Jadi gue mau tahu dari Reza dulu nih gimana. Kalau gue ngelihatnya sebenarnya Napoli tuh mainnya enak sih ditontonnya. Sama dia kalau di Liga Champions kan yang gue bilang kan kayak grinta gitu loh, dia semangat juangnya tinggi. Terus juga secara permainan juga berkembang lah dan bisa ngimbangin Madrid. Bahkan di babak pertama itu menurut gue cukup merepotkan Madrid juga gitu di babak pertama ya, makanya dapat 1 gol. Tapi emang Madrid juga mentalnya ya Madrid being Madrid lah ya, kelas emang ya. Tapi akhirnya terus dapat kalau nggak salah 2-1 dulu kan, Satu, terus digolin 2 baru dibalas kan, sorry ya. lagi. Nah itu di situ kan ngebuktiin di babak pertama Napoli lebih superior juga kan. Nah terus kalau gue lihat ya semenjak dipegang Mazzari ya kayak yang kemarin udah gue bahas juga, role-role pemain Napoli ini juga jadi lebih hidup lagi. Dan sama kayak yang di era Spalletti kemarin, ya itulah permainan asli tim potensi asli Napoli itu keluar di sana gitu ya. Cuman kalau gue lihat Alex Meret itu emang kayak jadi tembok terakhir yang nggak jadi tembok gitu. Jadi gue sering banget gue ngelihat Alex Meret kebobolan dengan cara yang kayak gitu. Dengan cara-cara yang maksud gue itu bola udah harus bisa ke tepis atau ke blok sama dia, terus ya malah ke dalam gitu. Itu kan nggak sekali 2 kali gitu loh dia ngelakuin itu. Jadi ya gue berharap sih Mazzari juga bisa ngasih opsi ke kiper cadangannya gitu atau siapa. Tapi memang Napoli juga bukan cukup sering ya musim ini kiper ganti-ganti ya kan? Enggak bang, Alex Meret tuh hampir nggak tergantikan. Justru yang sering ganti-ganti di musim ini kalau di tim Italia itu Atalanta. Oh iya, Atalanta antara Carnesecchi sama Musso. Kalau itu ada gol ini sebenarnya si Napoli. Ini. Tapi nggak banyak ya, gol ini nggak sering ya mainnya. Iya, nggak namanya doang gol tapi nggak ditaruh di posisi goalkeeper. Nah terus gue juga ngelihat si Madrid di babak kedua itu emang lebih hidup permainannya, lebih terbuka. Terus ya itulah tadi si Nico, gue lupa lagi namanya. Yang mana nih? Yang pemain mudanya. Iya, gue juga lupa nama panjangnya. Iya, dia akhirnya emang bisa nyetel juga kan dengan permainan Madrid gitu. Ya itu yang gue juga cukup salut sih. Jadi ya itulah Napoli digolin sama anak kemarin sore kan. Terus juga emang Jude Bellingham itu. Iya, main muda Tapi sih itu Joselu bisa ngegolin lagi. Segala kan awalnya salto dia nggak gol, pas sosok salto lagi. Keterbatasan skill padahal dia. Ya namanya juga usaha bang. Tapi pas golin kok dia kayak gini ya? Apa dia pemain Napoli enggak kan? Dia pindah agama kayaknya. Dia kayak selebrasi biasanya kalau golin ke mantan timnya kan dia kayak tenang. Selebrasi maaf gitu. Cuman kayaknya dia nggak pernah main Napoli. Jujur gue nggak tahu. Minta maaf ke supporter ya kayaknya. Mungkin Maaf ya baru ngegolin. Oke, dari kemarin nyoba-nyoba. Terus selain Jude Bellingham, yang mau gue sorot lagi balik lagi ke Napoli sedikit, itu tuh si Osimhen ini tuh gue selalu ngerasa dia ini pemain yang bagus banget, bisa jadi salah satu. Gue cewek dari Rangga ya, panjang banget buat bisa Napoli. Enggak. Nih gue menggantikan. Tapi sedikit nih Osimhen, dan gue yakin Rangga setuju juga nih atau teman-teman fans Napoli lain setuju. Osimhen bisa jadi pemain world class, tapi emang dia harus belajar banget soal timingnya. Itu berapa kali kan dia kalau misalnya emang mau dapat bola terobosan, dia tuh selalu maju duluan gitu loh, kayak nggak ngeliat kiri kanan lagi bang. Itu kan offside kan kemarin akhirnya. Dan di pertandingan Serie A juga dia sering banget tuh kayak gitu. Udah sih, itu sih. Mungkin gue nanya ke Bintang nih. Nah, Bintang ini kan lu, ya kita sama-sama setuju lah Napoli. Real Madrid ini tim yang sangat kuat, apalagi kalau di UCL. Modenya beda lah. Benar. Walaupun di Liga bisa terseok-seok, di UCL dia modenya bisa sangat superior. Nah, menurut lo, lihat tim-tim Serie A yang ada di UCL musim ini, kira-kira ada nggak tim yang bisa mengimbangi Juve dari Serie A? Madrid. Madrid, sorry. Gara-gara pakai Juve. Kalau mengimbangi Juve ya udah semua di atas Juve dong, kan lolos. Iya benar. Ini kan Napoli masih belum bisa nih.
Apakah Inter atau mungkin bahkan Juve nih sebenarnya bisa ngimbangin Madrid yang sekarang? Kalau Inter, gue pikir bisa. Meskipun mungkin mainnya berdarah-darah ya, bertahan, konservatif, terus ya bukan counter attack juga sih, tapi mainnya yang direct banget, direct football dengan pertahanan yang kuat. Karena Inter juga ada faktor si Lautaro Martinez-nya ya di depan itu. Lautaro Martinez tuh memang salah satu striker paling top di Eropa nih sekarang. Iya. Terus kalau tim lainnya yang bisa gue pikirin betul sih Juventus. Justru sorry ya. Kaget semua kita. Kami terkejut. terkejut ya kali ini. Jangan terkejut ya, ini ada alasannya, Bang. Iya, boleh. Jadi oke lah, mungkin Juventus nggak main di Champions League dan agak nggak fair juga kalau dibandingin performanya sama tim yang bermain di Champions League ya. Kalau menurut gue tetap Inter lebih bagus karena apa? Dengan membagi waktu di Champions League dan di Serie A, dia tetap dominan di keduanya. Nah, hanya aja kalau melihat murni performance tim dan juga penampilan Juventus tahun ini, rasanya sih di Serie A belum ada yang bisa menyamai Inter dan Juve kelasnya untuk musim ini. Ya tapi Juve balik lagi ya nggak fair karena nggak main di Champions League. Resource-nya full. Padahal Salernitana bagus. Kuda laut. Ini ngomong-ngomong kayaknya gue udah aus nih, gue pengen ketemu koko yang biasanya nih. Ko Alvin. Beli kok. Aus nih. Aus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Vira nih. Laki lu mana? Itu si Ayang Beb kemarin dijemput sama cowok-cowok nih. Pakai baju hitam. Astagfirullah. Sekarang gak balik lagi. Waduh, Innalillahi Alvin. Tapi ini sebuah beruntungnya kita sih, Bang. Kenapa? Mending gak usah balik. Iya, sebalik. Biar yang Safir aja yang Tapi ngitungin terus. nanti buat telepon ya. Iya, biar tifosi juga seneng kan. Iya kan, Ada penyegaran. Tapi gue dapet amanat nih dari si Ayang Beb. Apa tuh? Katanya karena kalian semua Sempetnya lagi. Iya. Jadi kalian gak boleh minum apa-apa selain air putih. Ya Allah. Jadi Masih ya maaf ternyata. Dengki Kirain banget emang Alvin, parah. Kirain Tapi ada yang timnya udah masuk nih. Siapa? Dapat minum Oh, juga. enggak boleh minum berarti. Gak boleh minum, gak boleh minum ya. Gue yang itu aja yang beda Yang beda sendiri. Iya, Benar. ini. Ini kan warna biru gelasnya. Oh, iya. Napoli. Air putih kan. Kalau nyuci baju ya ke belakang. Ya, ngobrol dulu gak apa-apa lamaan. Gak bisa nanti Ayang Beb marah kalau Ya kan hilang. Udah biar lagi ditangkap. ada videonya. Oh, ditangkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh. Mending gitu Bang, dah. ini nih ya. Kan nggak nih, Bang? Kok membabukan maksudnya? Kita tos dulu dong. Oh iya. Ya, cheers. Forza Serie A. Serie A. Abang-abang, aduh, lupa. Kasihan, air putih doang. Bisa kan saya tambahin. Wah, digoreng. kalian. Waduh, ini yang anget nih baru Ini digoreng. masih anget nih, digoreng ya. digoreng. Waduh. Bang, nggak ada Alvin enak, Bang. Enak nih. Iya. Beda pelayanannya juga. Iya. Bayar Kalau dia juga mah- bisa 2 minggu. Iya. Kalau ada Udah dia galak mah udah banget. ribet Nggak aja. usah bayar, gratis. Wih, Udah fix. udah. Waalaikumsalam. Udah. Salam. Udah biarin ditangkap aja tuh anaknya. makanan, nggak usah bayar. Oh, Iya, makanya kan. lu siap menggantikan posisinya ko Alvin nggak? Siap. Oh siap. Ya udah, ini kita lanjut dulu ya sambilnya lu boleh. Ini bawaannya enak nih, by the way. Oh iya ini si Bintang kan belum nyobain. Iya, Oke, iya, oke. bawaannya. Siapa itu? Bakwan, mengandung babi. Oke, mungkin kita Kok mengandung babi, Terima Bang? kasih Bang ya. Waduh. Oh, iya, Bang. Makasih, Bang. Bisa. Ngomong siapa ya nih Bang? Siapa ya? Kabur. Gak ditutup lagi gitu ya. Bang, klarifikasi dulu tadi kenapa ada babinya katanya? Bang, Enak soalnya. oh gitu. Nggak selalu dong, Bang. Enggak selalu ya. Ya udah, nih kita sambil ngunyah-ngunyah kita bahas yang pertandingan terpenting menurut gue nih di match day 5 UCL ini. Oke, jadi pertandingan antara Milan dan Dortmund yang berakhir sayang sekali kalah 1-3 ya. Dari Dortmund di kandang sendiri. Walaupun akhirnya Chukwueze akhirnya golin ya. Itu gol pertama gak sih? Chukwueze golin ya. Setelah 500 juta 500 pertandingan. menit. Dan ini membuat Milan semakin berat langkahnya untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Jadi gue mau tanya dari pendukung Milan dulu, gimana pertandingan Milan kemarin? Apa yang membuat Milan kalah nih sebenarnya nih? Pendukung Munchen. Ya udah deh pendukung Munchen yang biasanya ngalahin Ya, Dortmund. kalau gua justru happy ya. Ini tim perwakilan Jerman ya, akhirnya lolos memastikan diri ke 16 besar. Berkhianat gitu gua. Nggak, jadi kalau menurut gua Dortmund di malam hari kemarin itu emang jadi tim yang lebih baik lah dari Milan ya.
Dari segi apa? Dari segi kolektivitas tim. Dari secara mereka bertahan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat, teman-teman nonton atau mungkin mau nonton ulang, di situ Dortmund tuh benar-benar dari lini belakang, tengah, depan itu ketika bertahan tuh disiplin banget. Jadi emang sepertiga akhirnya Dortmund benar-benar dijaga. Karena gue yakin mereka tahu Milan yang akan ngambil inisiatif serangan kan. Dan itu bener aja. Nah terus gue bersyukur juga Chukwueze itu bermain sangat bagus di babak pertama sebetulnya. Tapi kan dia benar-benar mengandalkan speed dan atletisism dia gitu ya dia. Jadi nggak mungkin dia selama 90 menit bisa terus lari-larian kayak gitu. Dan mengeluarkan potensi terbaiknya kalau misalnya udah capek pasti ngedrop gitu kan. Pasti turun lah cara lu dribbling bola, touch lu gitu beda ya. Kecuali lu Gattuso atau Park Ji-sung gitu kan. Nah itu baru bisa 90 menit. Nah habis itu kan di episode preview kemarin gue juga bilang bahwa sebenarnya kuncinya Milan itu kalau dia dapat gol pertama. Karena ketika lu dapat gol pertama lu set the pace kan. Itu akhirnya gue udah seneng tuh. Giroud dapat penalti. Tapi nggak bisa konversikan dengan baik kan jadi gol. Nah, dari situ Dortmund malah yang kayak lebih pede gitu loh, lebih pede akhirnya dapat penalti balasan kan si gue lupa si Daniel Malen apa yang dilanggar ya, apa si Reus yang dilanggar terus pokoknya Calabria yang tapi Calabria nggak sengaja. Bino Gittens ya. Sorry. Dia dapat penalti gara-gara Calabria nggak sengaja nendang kakinya kan, dikonversi sama Reus. Jadi gol udah di situ langsung Dortmund kayak lebih tenang gitu loh. Jadi nah terus permainan Dortmund juga itu mulai lebih rapat lagi setelah itu. Jadi yang tadinya awalnya mereka mungkin nyari gol juga akhirnya jadi lebih rapat. Nah di situ mereka jadi lebih set the pace, ngandelin counter attack dan akhirnya ya udah Milan di babak pertama bisa 1-1, di babak kedua benar-benar tapi ini sih Bang benar-benar bisa di counter sama si Fulkrug itu. Fulkrug itu kan kayak sentuhannya bagus banget kan di pertandingan malam itu ya. Terus Milan ya udah buntu dari lini tengahnya juga nggak ada yang bisa ngebuka ruang. Si Adli ngasih umpan-umpan panjang cuman yang ditargetin sama dia juga nggak ada yang bisa langsung play gitu ya, langsung play on gitu. Ya udah, terus jadi deh kebobolan 2 gol. Gue mau ini juga sedikit, gue tuh ngerasa sebel banget sih masih Daniel Malen itu, mana larinya kencang banget kan, ngerepotin banget lah itu orang. Nah cuman itulah Dortmund jadi better team di malam hari itu ya. Unfortunately aja sih buat Milan kalau menurut gue. Kalau dari Bang Bara, apakah salah di awal nih dari formasinya? Karena yang dimainkan, ya ini sebenarnya bukan pemain yang sebenarnya lu suka semua nih dari starting line up ya. Iya. Karena Reinders main, Adli main, RLC main, walaupun ya kan si siapa tuh cedera kan si Leo. Jadi Pulisic digeser ke kiri, yang kanannya si Chukwueze. Nah ini sebenarnya pemain-pemain yang menurut gua sangat layak lah atau pantas jadi starting line up Milan di pemain-pemain ini. Nah yang salah apa nih kalau menurut lo? Jadi gue lihat kemarin Luis Openda bermain sangat bagus ya, dia bisa 2 gol duluan. Pertandingan apa tuh? Saya fans Leipzig. Cuma sayang memang Haaland ya sebagai striker yang tajam. Beda dong, aduh. Ini nggak bisa skip ya bahas Milan nih. Beda dong, ini yang diperhatikan oleh tifosi. Lo nggak bisa lari dari kenyataan Bang. Lo nggak mau bahas yang Juventus lawan PSG kemarin? Yang musim kemarin. Oh, ini. Oh, Newcastle Juventus. Bajunya sama. Iya. Boleh. Dia fontnya merah kalau kemarin dia fontnya merah. Sih. Itu gua nggak nyambung banget sih sebenarnya itu. Agak aneh sebenarnya itu. Warnanya hitam putih, nomornya merah. Ya gue nonton aja biar seneng sih. Gimana ada hitam putih. Ya kalau dari gue sih memang banyak ya komplain gue mengenai pertandingan kemarin. Jadi yang pertama udah jelas bedanya antara pelatih yang berpengalaman dan mempunyai kompetensi untuk melatih tim sebesar AC Milan dan Madrid dan Inter itu adalah seorang pelatih yang tenang dan bisa mengaplikasikan taktikal secara spesifik dengan kondisi game tertentu. Contohnya Madrid dengan begitu tenang walaupun kehilangan Vinicius Junior, dia bisa tetap menang melawan Napoli. Terus kemudian Inter juga yang nanti kita bahas setelah ketinggalan 3-0 bisa jadi 3-3. Tapi kan pelatih Milan ini sertifikatnya SSB.
si Falcon ini emang goblok banget. Jadi dari pemilihan pemain awal memang tepat. Sayang Giroud, ada beberapa kondisi yang memang kondisi pertandingan yang kita tidak bisa hindari. Ada juga memang tactical mistake dari Pioli ya. Jadi begitu keadaan yang memang Giroud jadi gagal masuk, Rose bisa masuk, tapi sebenarnya ketika menjadi satu sama itu kondisi masih berimbang. Iya. Ya, benar. Tapi titik pembedanya adalah ketika Thiaw cedera. Balik lagi gue menyoroti adalah performa Milan Lab ya, seorang pemain yang harus dipaksa sering bermain. Iya, betul. Ujung-ujungnya hamstring juga, karena memang cedera hamstring ini cedera yang kelelahan, karena dia itu adalah otot yang kekurangan pasokan oksigen ketika kondisi udah fatigue, dan itu nggak ada obat kayak misalnya lu ankle atau apa etil itu kan bisa Iya. dikembalikan, tapi memang hamstring itu memang kuncinya istirahat aja gitu, dan itu bisa cukup lama, bisa 3-4 minggu. Dan sering kambuh juga. Betul, karena begitu dia udah kena. Nah, yang digantikan ini adalah Main tak muda lain ya? dan tak bukan. Gua tahu sih. Lord Rooney, gue jadi CB. Iya. Otaknya gimana coba orang goblok. Memang di situ nggak dibawa Kier cedera. Nih gue jadi berapi-api nih. Kalau ngomongin kegoblokan Pioli nih. Kronik jadi CB. Sekarang gini, memang di cadangan terbatas. Backnya itu pun tinggal Bertesagi, back sayap, dan Florenzi back Si sayap. Traore itu main apa? Pemain tengah. Pemain Iya, tengah. Oh, iya. Nah, tapi sebenarnya ada opsi adalah ketika harusnya itu terjadi, Calabria digeser ke tengah. Gue setuju. Florenzi yang Yang di kanan. kanannya, Iya. karena Calabria mempunyai Masih atribut bisa defensif defense yang yang lebih baik, bagus, walaupun penaltinya karena dia ya, tapi itu keputusan satu dari berapa keputusan lah, pasti manusia tak luput dari kesalahan, ya kan? Nah, cuma itu harusnya taktikal yang harus dipakai Pioli adalah jangan si Kronik yang jadi CB. Nah, terus dengan sisi permainan yang harusnya mengejar kemenangan, pelatih tenang itu kan harusnya memang bisa mewujudkan hasil itu kan. Tapi Iya. Milan nggak bisa mengaplikasikan ini, menyerangnya mau bagaimana nih dengan kondisi seperti itu. Lalu juga memang ada kondisi Füllkrug bermain luar biasa. Karena Kronik juga bukan seorang CB murni, dia 2 kali dikelabui oleh Füllkrug ketika dia harus maju dengan telat sepersekian detik aja. Ketika Füllkrug lari, dia nggak bisa man to man nih. Iya. Dia terlambat setengah detik sebelum maju. Disitulah Füllkrug dapat bola, tapi dia dengan cerdasnya dia hanya one touch pass. Itu 2 kali gol begitu. Dan juga kalau dibalik dari sisi Dortmund dengan kondisi Milan yang dengan CB abal-abal kayak gitu, dia masukin lagi Adeyemi, pemain-pemain yang lebih Iya, cepat. lebih cepat, bener. Ya itulah sih. Itu gue juga mau bilang itu bang, reaktifnya Pioli itu rendah banget bang, bener-bener kayak gue punya taktik A, ya udah lu harus bisa mainin A. Jadi gue ngeliatnya kayak gitu loh. Jadi Ya, emang pelatih kepala batu nih. Nggak Gua bisa pernah ganti game ngobrol plan juga. di tengah Iya. pertandingan gitu ya. Atau emang lu masukin pemain yang emang bisa ngerubah role gitu loh. Dengan lu kan sebenarnya harusnya lu punya plan A, plan B, plan C gitu loh kalau di pertandingan kan. Ancelotti dikritisi-kritisinya, tapi dia pelatih yang bisa reaktif kayak gitu loh bang, ya kan. Nah, tapi si Pioli ini kagak sama sekali. Jadi udah tahu Dortmund pemainnya turun semua ya. Maksud gue lu harusnya bisa. Dan sayangnya punya Caka reaktif Traore itu. nggak perform. Nggak perform. Dia demam panggung kali, beberapa Iya. kali nggak tenang nguasain bola, Iya, megang bola megang kelepas, atau dia kayak ngambil keputusannya malah dribbling atau apa, itu sih bang. Nah, Ini adalah ini sebagai fans Juventus, ini kan Milan adalah tim yang menggantikan Juventus bermain di UCL musim ini ya. maaf. Karena di secara kalau nggak di poin-poin ya kan, Juventus yang harusnya main di UCL ya. bener. Gimana lu melihat Milan? Kecewa nggak nih dengan performanya sejauh ini? Gue bilang mending Juve aja kan. Kecewa lah kalau biarpun gue liatnya netral ya, tapi kalau gue nonton UCL pastinya berharapnya tim-tim Serie A yang lolos Serie A ya. Dan Milan yang paling nggak perform di musim ini nih di UCL. Dan kalau jujur kalau secara kayak teknikal permainan, kalau di UCL ada yang salah dengan Milan, itu gue kurang paham tahun ini kenapa di UCL. Tapi kalau dari pertandingan semalam, emang meskipun wasit udah bagi-bagi voucher ya di awal pertandingan, itu juga momen penting tuh bang menurut gue. Jadi ketika Milannya gagal penalti, terus Dortmundnya malah bisa ngegolin, itu Milan kayaknya terpengaruh tuh secara psikis. Ya, betul. Tapi yang paling terlihat memang pas di 25 menit pertama babak kedua itu kayak Dortmund gempur abis-abisan itu sampai akhirnya
tercipta 2 gol juga di situ. Nah kalau secara taktikal ya gue setuju bahwa Pioli tuh emang kadang suka nggak reaktif. Kadang sering ya, kadang sampai diprotes fans atau kayak ada media ngomong apa dia baru mau merubah cara mainnya dia gitu. Ya, mungkin di situ kali ya ada selain adanya pemain-pemain yang cedera juga musim ini, Piolinya memang kurang reaktif dan kurang bisa adaptasi kayaknya itu sih. Nggak minta maaf lagi bang. Nggak pernah ada kamus dia minta maaf di press conference asli. Nah, pendek aja nih, satu pertanyaan. Kira-kira kalau Juventus yang di grup itu bisa lolos apa enggak? Tapi jujur grup ini emang berat. Ya pasti, benar. Ya memang grup ini grup neraka kayak kemarin gue bilang. Dan kalau dari tim yang ada di situ ya sorry aja emang Milan untuk musim ini yang paling kurang diandalkan nih di antara tim-tim yang lain. Kalau Juventus tentunya gue positif bisa perform lebih baik. Tapi apakah bisa lolos itu juga gue nggak berani bilang. Tapi yang jelas lebih baik daripada Milan. Peringkat 3. Kan peringkat 3 tempatnya. Juru kunci. Berapa poinnya? 5. 5 sama kayak Newcastle kan? Ya Juve 6 lah poinnya. Nah, ini menariknya nasib Milan akan ditentukan juga oleh pertandingan Terakhir, iya. PSG sama Dortmund juga ya. Harus kalah si PSG-nya. PSG harus kalah dan Milan juga harus menang. Yang pasti. Oke. Nah, kita geser ke pertandingan terakhir, pertandingan klub andalan saya yang sempat kalah dulu. Udah dibahas Madrid. Bukan, ganti baju. Inter dong. Inter yang sempat kalah ketinggalan 3-0 dulu dari Ketinggalan. Kalau kalah kalau udah habis pertandingannya. Ya, ketinggalan 0-3 dulu dari Benfica dan yang golin adalah mantan pemain Inter. Joao Mario Show. Bagida Joao Mario Show. Ini adalah pemain yang sebenarnya Inter sih sebel juga karena kayaknya dia tuh pisahnya juga nggak baik-baik dan kalau dimainin tuh ghosting ya? Kenapa sih ada masalah? dimainin tuh nggak perform aja, sering nggak perform, dibeli 45 juta tapi nggak perform kan ngeselin. Tapi dia kayak kemarin ada gestur yang sebagai Interisti harusnya lu juga cukup ya oke lah nih orang masih ada ngelihat Internya karena dia nggak mau ngambil bola hat-trick ke dia. Oh iya. Ya kan hat-trick Harusnya dikasih bola dia dikasih ke pemainnya kan sama dia terus dibuang asli. Entah karena dia respect sama Inter atau karena Benfica-nya cuma seri akhirnya nggak lolos. Iya itu antara dua itulah. Cuman positive thinking aja kan dia respect sama Inter gitu kan. Ya nih mungkin gua akan bacakan dulu komentar Simone Inzaghi di selesai pertandingan ya. Ini gua lihat dari beberapa media ya, gua bacain ya kayak bahasa Indonesia. Pos kota dong. Ini kan karena Inter mainnya tuh kemarin rolling ya, maksudnya bukan rolling apa rotasi banyak banget pemainnya. Audero main terus Kiper jadi penyerang rotasi. Jadi gini, volley gitu. komentarnya Inzaghi adalah saya tidak punya 11 pemain sebagai starter, saya punya 20 pemain. Saya harus membiarkan mereka semua bermain karena mereka pantas mendapatkannya. Mereka adalah pemain yang saya pilih bersama klub. Mereka bereaksi seperti pemain hebat. Kami benar-benar melewatkan pendekatan tersebut. Namun di babak kedua kami masuk dengan pola pikir yang berbeda. Kami membalikan keadaan dan pada akhirnya dengan tembakan Barella seharusnya bisa memenangkan pertandingan karena di akhir pertandingan kena tiang tuh ya. Bisa tuker pelatih nggak? Itu ke Milan aja. Iya karena ini gue suka karena gue suka ini komentarnya di akhir pertandingan ini dia kayak ya walaupun dia bener rotasi tuh dia nggak menyalahkan pemain, nggak nyalahin dia harusnya emang dia ngasih kepercayaan. Itu pelatih gitu. Dengerin dong Yoli. Blok. Terus ada lanjutan nih. Apa yang saya katakan saat jeda yang dia katakan bahwa tidak akan mudah bagi saya untuk melakukan 5 pergantian Liga Pertandingan langsung di akhir babak pertama. Namun itu bukanlah solusi. Jadi walaupun udah ketinggalan 3-0 dia nggak mau langsung ganti 5-5-nya karena menurut dia bukan solusi itu ganti pemain semuanya. Semua orang bisa memberi lebih termasuk saya sendiri sang pelatih. Saya mengatakan bahwa setengahnya pendekatan baru sudah cukup untuk membedakan dan memang begitulah adanya. Ini mungkin translatannya kurang tepat ya karena ini langsung kayak dari Google Translate. Cuman intinya yang gua tangkap adalah ya memang ini tanggung jawab dia melakukan rotasi pemain dan dia gue sukanya ketika udah kalah itu dia nggak langsung buru-buru masukin pemain utamanya. Dia masih sabar sampai akhirnya dia di golin 2 baru masukin si Thuram tuh baru masukin pemain utama mulai masuk dan akhirnya Lautaro di 10 menit 15 menit terakhir lah baru masuk. Karena lapangan gede juga nggak bisa kayak futsal yang memang selama latihan di setting koordinasi dan chemistry pemainnya sesuai dengan paketannya gitu. Kalau kayak futsal 5 lu ganti langsung masuk semua itu memang udah semuanya. Tapi kalau
5 orang ganti dari 10 di lapangan kecuali kiper ya, itu akan mengganggu aliran bola dan segala macam. Memang harus bertahap. Iya bertahap, dan gue memang terasa di awal Pinter tapi pertandingan ya Inzaghi ya Bang. Beda ya sama Pelatih SSB. Iya beda-beda banget. Jadi di awal pertandingan gue rasa banget memang banyak pemain tuh nggak dapet touch-nya ke si Klaassen. Menurut gue yang main jelek cuma Klaassen di kemarin. Itu Klaassen Atalanta bukan sih? Bukan, dari Ajax dia. Beli gratis juga. Dia link up play-nya belum jalan sama sekali. Jadi yang gue sorot Klaassen di pertandingan kemarin. Yang lainnya sih memang agak telat panas aja sih. Siapa tuh si Kribo? Bisek. Oh, Bisek. Terus Aslani juga walaupun bikin kesalahan kan di gol keduanya. Bisek kayaknya assist ya? Apa? Enggak deh, kayaknya yang assist tuh si Acerbi justru dari kanan gol Yang Fratesi kan, bagus banget itu golnya. Kacau. Nah lu sebagai Milanisti, gimana pendapat lu? Ini adalah kematangan mental dan kematangan taktik yang digabung jadi satu. Itulah yang membedakan mana tim mediocre, mana tim hebat gitu ya. Nah Inter menurut gua udah dari sejak dipegang sama Simone Inzaghi ini udah jadi tim hebat gitu. Jadi Simone, sorry. Jadi emang itu tuh Bang, pemain-pemainnya juga emang pilihannya dia seperti yang dia katakan, dan dia bisa memanfaatkannya gitu. Beda sama pelatih tetangganya. Gitu ya. Nah, ini juga pelatih yang emang bisa ngebawa sebuah tim melangkah lebih jauh. Dari sisi permainan kalau gue lihat bener yang dari preview kemarin gue sempat bilang bahwa Benfica emang tim yang bermain terbuka kan. Ini bisa jadi makanan Inter juga, tapi ternyata di babak pertama Inter yang dimakan sama Benfica nih kan. Tapi itu ada tuh statementnya lu juga kayak udah pokoknya Aldi udah gue ceng-cengin lah ya di sebuah grup. Terus dia bilang tenang nih, mentalitas finalis Liga Champions bakalan beda. Nah itu terbukti kan Bang ya, di babak kedua bener-bener Inter bisa mengembangkan permainan dan akhirnya menyamakan kedudukan gitu ya. Dan gue juga cukup kaget. Itu si siapa? Gini deh. Si Alexis Sanchez tuh masih ada touch ya ternyata ya. Dan menurut gue dia main lumayan lah di pertandingan itu, nggak kayak biasanya. Maksudnya dia masih bisa jadi target man dan bisa nge-link up play juga gitu. Kayaknya dia belajar dari Lautaro juga kan. Nah itu sih gue applause buat Inter tuh, emang mentalitas pemainnya nggak turun. Habis itu juga bisa ngeksekusi taktikalnya dengan baik dan reaktif. Itu sih kalau yang gue lihat ya. Jadi benar-benar ngebayar kesalahan di babak pertama yang emang kayaknya dari sisi defense juga Inter nggak rapih gitu kan, nggak solid ya, kayak emang benar-benar kayak lebar banget gitu kan Inter, dari antar lininya juga jauh gitu. Betul. Dan yang mungkin salah satu pembedanya ketika juga si Thuram masuk ya menurut gue ya, karena ya belum lama masuk dia langsung dapat penalti. Jadi gue ini menyorot Thuram nih, jadi kayak kalau menurut efek rumah kaca pasar bisa diciptakan. Kalau menurut Thuram ini penalti bisa diciptakan. Siap. Pasal bisa diciptakan itu bukan Renal Casali Lagunya efek rumah kaca maksudnya. Ini kalau gue lihat kan si Thuram tuh di Serie A kalau nggak salah udah 3 kali menghasilkan penalti. Thuram di UCL kayak baru 1 nih. Jadi ini tuh pemain yang sangat cerdik gitu. Dia bukan diving, cuman dia tuh meletakkan kakinya tepat di mana kira-kira si pemain ini pemain bertahan akan ngenain kakinya gitu. Jadi diajarin bapaknya tau itu. Padahal bapaknya back. Oh iya bener. Kan ini kalau main berdua nih, kayak gini. Nah bapak mau kesini kan? Gini nih, kamu kakinya taruh sini nak, gitu. Batur. Bapak Thuram. Iya kalau gue lihat ya mungkin agak bias ya karena gue fans Inter. Tapi gue lihat seperti itu ya, dia pemain yang cerdik, dia tahu gimana memposisikan kakinya biar bisa dapat penalti gitu. Nah kalau dari sang klub bapaknya Inter Milan dan lawan Benfica kemarin, menurut lo gimana? Kalau menurut gue ya itu faktor dari Inter nggak menurunkan pemain terbaiknya, dan gue setuju sama Inzaghi bahwa emang seharusnya nggak langsung diganti gitu, karena buat apa juga urgensinya kan di pertandingan ini lebih baik ngasih pemain lain untuk main gitu, ngasih jam terbang di UCL dan juga ngasih pemain lain istirahat, itu yang paling penting nih di pertandingan karena long run ya. Iya karena long run jelas, dan masih ada kompetisi lain juga yang harus dipertimbangkan gitu kan. Terus Benfica tuh main ngotot gue lihat terutama di awal-awal pertandingan itu, karena mungkin ya udahlah kita seenggaknya kasih hasil yang baik nih buat perpisahan dari UCL, mungkin gitu kali ya mikirnya. Duit TV. Iya. Kalau menang tuh dapat uang kan ya di UCL? Iya dapat.
Dan selain itu proses golnya tuh memang ada faktor kesalahan dari pemain Inter juga sebenarnya. Kesalahan pemain Inter dan juga keberuntungan di pihak Benfica. Karena ya ada bola-bola yang kalau nggak salah gue lihat mantul-mantul juga kan. Pemain Inter, pemain Inter salah antisipasi bola, terus ada faktor keberuntungan, gol, ya udahlah ya. Tapi kalau dilihat dari situ ada beberapa prediksi kita yang akhirnya terwujud nih. Audero main, meskipun siapa Bang Mulyadi? Langsung bola 3 gol ya. Meskipun harus langsung mungut 3 kali gitu kan. Dan itu lagi ya karena Benfica mainnya juga pengen memberikan hiburan gitu. Di babak kedua sebenarnya mereka juga masih cukup banyak peluang, cukup masih atraktif mainnya. Cuma sayang aja nggak berbuah jadi gol. Dan hasilnya 3-3 itu hasil yang sebetulnya nggak ada yang mengharapkan hasil itu mungkin ya. Skornya besar banget, apalagi Inter kita tahu juga secara pertahanannya bagus. Pasti nggak ada yang nyangka skornya segini. Betul. Tapi hebatnya Inter, mental finalis, mental kapolista saat ini, dia bisa membalikan keadaan dengan pilihan-pilihan taktik yang tadi udah kita bahas. Betul. Dan menurut gua ini kalau kemarin kan di tengah pertandingan hujan gede ya. Menurut gua kalau nggak hujan gede, Inter bisa menang bahkan di akhir-akhir laga tuh banyak peluang Inter. Dan kartu merah juga kan main Benfica-nya itu. Efeknya apa kalau hujan gede? Itu lu kemarin, percaya primbon lagi kayak bapak di sebelah saya ini. Ada yang gambar siapa ntar menang gitu. Oh iya benar coba ya. Eko. Berarti udah terpatahkan ya ada mitos Eko ya. Lu jangan mitos-mitosan lagi nih. Enggak, tapi menurut gua mereka tuh pasti kan licin lah ya. Lapangan agak lebih licin lah, walaupun beda resapannya sama lapangan sana sama sini. Jelas beda. Itu jelas beda. Yang harus diserok-serok karena di sini ya. Iya, tapi itu mempengaruhi juga karena kemarin Thuram tuh banyak chance untuk counter attack tapi nggak terlalu nyaman, nggak seperti biasa di Serie A yang gue lihat saat lapangannya biasa-biasa aja. Oke. Iya beberapa kali dia dribblingnya aneh tuh. Iya. Benar. Dan mungkin sebelum mengakhiri pertandingan ini gue akan memberikan statement yang nggak tahu nih agak kontroversial atau enggak, karena menurut gue pertandingan kemarin ini sebenarnya nggak penting yang Inter Benfica. Karena Salzburg-nya juga seri. Jadi maupun Inter kemarin kalah di pertandingan terakhir tuh Inter tetap harus menang. Intinya nggak boleh seri, nggak boleh kalah juga untuk biasa jadi juara grup. Jadi pertandingan kemarin Inter mau kalah atau mau seri itu nggak penting juga hasilnya sebenarnya. Cuman yang jadi penting sini adalah Inzaghi berhasil melakukan rotasi pemain yang memberikan pemain itu menit-menit bermain yang bakal berguna di pertandingan selanjutnya. Kepercayaan dirinya juga bakal up. Betul. Kalau kayaknya emang Inter kalau misalnya nggak 12 pemainnya cedera, dia bisa ya untuk jadi juara ya. 3 kali. Semoga 14 deh pemainnya cedera gitu. Ya udah. Untuk pertandingan Serie A, mumpung ada bintang nih. Oh iya. Juve Monza. Lupa lagi. Udah segini tadi. Oke, mumpung ada bintang. Karena kan ntar malam besok malam besok. Ya si Juve udah lawan Monza nih. Ini Juve Monza di juara ke-14 ya. Ini main duluan berarti punya kesempatan duluan untuk jadi Capolista lagi. Menggeser sementara lah ya. Karena Inter mainnya di akhir gitu, di juara akhir. Gimana menurut lo Juve apakah bisa merebut sementara posisi puncak nih? Juve bagus, Juve menang. Enggak gitu komentar lu gitu. Monza lu kira kandang Monza lu. Juve harus travel dari dari barat ke timur lo agak jauh nih. Iya. Ke provinsi Bergamo nih. Musim lalu kalah tuh 1-0 di kandang Monza. Betul. Musim lalu Monza itu tim yang ngalahin Juve 2 kali back to back. Dan kalau misalnya Monza bisa menang di pertandingan kali ini, dia adalah tim yang bisa ngalahin Juve 3 kali beruntun sejak Parma tahun 2011 lalu. Emang data nih. Data berbicara nih. Lo nggak ada arangnya langsung, biasanya kita jarang-jarang menang gitu ya. Juve. Tapi sih bakal kejadian sih. Bisa jadi sih. Keren juga kalau iya. Ya kalau gue lihat Monza selain faktor yang tadi ya, selain faktor yang tadi bahwa secara statistik musim lalu dia luar biasa melawan Juve. Pertahanannya itu juga salah satu yang terbaik di Serie A sebenarnya. Pertahanan kandang ya. Pertahanan kandangnya itu dia dari 8 pertandingan cuma kebobolan 4 kalau nggak salah. Dan ya itu perlu menjadi perhatian juga buat Juventus, apalagi emang kali ini bermain di kandangnya Monza gitu. Terus kalau dari faktor Juventusnya
gue tetap mengunggulkan Juventus ya, karena dalam performa 6 pertandingan sebelum ini Juventus 5 kali menang, 1 kali kalah memang. Kalah tuh seri ya? Kalah kayaknya. Kalah sama Sassuolo dulu. Iya, kalah sama Sassuolo. Juve tetap diunggulkan. Sementara itu Monza performanya masih justru angin-anginan dalam beberapa pertandingan Pertandingan belakangan terakhir ini. kemarin kalah dia ya. Kalau nggak salah sama apa sih? Lupa gue kalah 1-2 deh. Gue lupa lawannya, benar. Iya. Kalau dari segi pemain, Monza mungkin Andrea Colpani ya yang Iya, itu diperhatikan. agent Milan tuh, agent Milan Bang. Dan gosip-gosipnya dia kan gosip-gosipnya udah mau masuk ke timnas ya, Iya gosip-gosipnya. banyak. Ada Terus yang- banyak tim besar juga incar. Gue sempet dipanggil kemarin kan udah. Tapi emang nggak main doang. Emang apa nggak dipanggil? Jadi kan Monza seri sama Cagliari kemarin. Oh sorry. Seri sama Cagliari. Ya. Oh, udah masuk ya berarti ya? Masuk. Udah Udah cuma dipasang belum main. aja. Oke. Nah, kalau dari Juventusnya sendiri nih yang pengen gue komentarin adalah gue berharap McKennie yang dipasang di sayap kanan. Kenapa lu suka McKennie? Kenapa gue bukan bukan hanya karena gue suka McKennie ya, tapi karena gue nggak suka Cambiaso. Oke. Iya, kalau gue jadi pelatih gue nggak akan pasang Cambiaso di situ, tapi gue pasang Gue McKennie. juga nggak suka kan biasa. Pemain Inter. Beda Esteban. Itu buta. Kalau ini Andrea Cambiaso. Nah, kalau gue melihat Cambiaso dari awal musim sampai sekarang, gue nggak puas dan emang selera gue pribadi sih ya. Allegri kita tahu orangnya senangnya main efisien, senangnya main konservatif. Iya. Dan Cambiaso mungkin fisik memang banget. pemain yang cocok Iya. dengan Allegri. Tapi Allegri itu juga punya kemampuan untuk mindahin posisi pemain. McKennie dipasang di sayap, dan menurut gue dari awal musim itu justru McKennie bagus ketika main di sayap. Andrea Pirlo tadinya inti jadi cadangan gitu. Iya. Dia bisa Iya, kayak itu gitu. bisa emang. dia kayak gitu. Kacau. Ya intinya itulah ya, McKennie ketika ditaruh di sayap menurut gue berhasil. Ya. Dan kalau melihat dari track record belakangan ini, Juventus yang lagi dominan dan Monza yang lagi kesulitan, terlepas dari Monza yang punya pertahanan Kandang yang bagus. kandang yang bagus, justru ini adalah saat yang tepat untuk memasangkan McKennie yang potensi secara ofensifnya lebih bagus daripada Cambiaso. Ya, Beda ya, kalau fans Juve enak ya ngebahasnya. ya gue sadar sih mungkin kemungkinan McKennie dipasang di kanan tuh kecil, dan rasanya sih Cambiaso yang bakal dipasang lagi nih sama Allegri kalau ngelihat dari beberapa pertandingan sebelumnya. Tapi gue confident lah Juve Berarti kalau Cambiaso yang dipasang tapi tetap menang. tetap menang, cuma nggak enak aja gitu. Nggak enak aja ditontonnya ya. Iya. Paling 0-1. Jadi menangnya 0-1. Dan mungkin nggak heran kalau nanti skornya skor kecil. Iya sih kayak. Iya, khas Juve. Iya, kalau gitu singkat aja kalau dari gua mungkin prediksi skornya langsung aja ya. Dari gua sih bisa seri 1-1 nih Monza. Kalau gue sih kayaknya besok Juve kepleset, Colombo ngegolin. Ini malah Monza menang 1-0 sih kalau gue. Ya, Lu gua aja juga sebelum bintang gue juga berharap itu si Colombo yang ngegolin. 1-0 juga. Agent Milan. Prediksi lu. 2-1 lah 2-1. menurut gua. Jadi Monza yang bakal Sebagai keluar fans Juve, pemenang. terakhir Biar jadi 3 kali berturut-turut tuh. Sebagai adik resminya, adik kandungnya Milan. Benar. Berlusconi FC. Satu lagi kan adik tiri. Benar-benar. Yang menang dapat apa nih? Dapat gorengan. Dapat gorengan. Oke. Juve ya, tetap Juve ya. Oke, pede. Udah, pas Juve, sore. gue bahkan akan berani lebih spesifik lagi. Wih, apa yang golin sampai Enggak sampai kayak gitu. Gue Mau scan golin akhirnya. memprediksi antara pertandingannya justru jadi loss banget. Jadi loss banget, yang mana ini kemungkinannya kecil. Skornya gede di Juve. Ya, rasanya enggak. Yang kedua permainannya alot. Skornya 1-0 di Juventus, dan karena mandek nih yang main, yang ngegolin justru dari lini tengah atau lini belakang mungkin. Dari Set piece biasanya. set piece mungkin. Itu prediksi gue. mimpi kayak semalam dia. Bisa. Bisa. Oke sih ramalannya. Kayak ini Cuma nubuat nggak ini kelihatan pemainnya siapa gitu. Iya. Oh gitu gue. kurang ya. Oke, kalau menurut Pak Latifosi gimana komentarnya untuk tandingan Juve dan seri A match day UCL kemarin ya? Tulis komentar kalian di kolom di bawah ini. Terus jangan lupa tadi yang teman-teman Laziale atau Romanisti yang mau ikutan ngobrol sama kami bisa langsung ke deskripsinya Pinball ya. Di sana ada linknya, nanti kalian kirim email aja di situ. Jadi thank you untuk teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan tiap ada episode baru. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok ada di @pinsport.com untuk mendapatkan berita-berita olahraga terupdate dari kita.
Oke, gua Aldi mewakili teman-teman semua. See you on another episode. Bye.